Ini warna-warna seperti sayur. Nah, ini ada pupur-pupurnya meletik-meletik ini juga ya. Ini di daerah sini. Ini persis sayur nih. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya YNR Baron di channel Merpati Baron Official. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat berkarya dalam dunia merpati. Teman-teman, saya ada di kandang AWM Baron. Nih, ini logo Baronnya gede banget nih. Ya, malah di saya malah nggak ada begini nih. Ya teman-teman, saya pengen review mayor ya. Ada beberapa teman-teman yang penasaran dengan reviewnya mayor ya, historinya anakan dari apa sih mayor itu dan dari siapa sih kita mendapatkannya ya. Nanti akan diceritakan lengkap oleh rekan saya AWM Baron Mas Adri. Kebetulan juga ini saya barusan di Temanggung nih ya, sekarang ini habis mengikuti event anniversary yang kedua di Lapak Mantul di Ngempon ya, Lapak Mantul Garuda Yaksa. Ini mayor berhasil tampil bagus ya dan mendapatkan undian juara 1. Waktu itu dibagi berapa ya Mas ya? 5 dibagi 5 burung dan pialanya juara 1 nih. Ya kita lanjut sama teman saya Mas Adri ini. Mas Adri, ini gantian saya jadi host ya. Ini sejarahnya mayor biar teman-teman tahu, bisa diceritakan dapat dari mana, dari siapa, terus nanti sejarahnya syukur-syukur tahu anakan apa gitu loh. Oh ya. Boleh cerita Mas? Jadi mayor itu waktu itu pantauan kok sebenarnya, pantauan Ya. bukan kita mantau sih sebenarnya, tidak disengaja aja. Waktu itu saya ikut event, kebetulan saya lihat mayor, mayor, terus burung saya tuh kebetulan kalah sama mayor di sisa burung 8 waktu itu. Event NMAX di Temanggung. Saya lihat kok potensi bagus waktu itu, saya bilang sama aku kalau nggak salah. Ya, Aku ada pantauan bagus. Mayor seperti apa, mayor waktu itu kan. Yeah. Terus aku bilang kan bentuk badannya seperti apa kan, inget kan? Yeah. Nah, terus kayak gitu, terus aku kan bilang ya udah dibeli aja. Nah, akhirnya kita beli waktu itu mayor. Nah, terus lanjut mayor itu sebelumnya saya tangan ketiga. Udah tangan ketiga. Saya udah tangan ketiga. Nah, mayor sebelum di tempat saya udah menjuarai 5 kali sebenarnya. Yeah. Di sananya udah 5 kali? 5 kali. Nah, di sana udah 5 kali. Terus saya ini apa? Saya take over ke kandang saya. Pertama kali juara waktu itu di event mobil Ayla. Oh, berarti setelah di Ngempon waktu pertama ya? Iya. Event mobil Ayla di Madyagondo, Magelang. Pra itu alhamdulillah dapat juara 1 waktu pranya, terus utapanya juara 1. Jadi seperti itu. Tapi ya, Mas Adri boleh ceritain waktu itu mayor dengan ada kekurangan dan kelebihan, tapi kita fokus ke kekurangannya ya. Betul. Kekurangannya waktu itu telat petil ya Mas ya? Ya. Nah, telat petil. Dan waktu di Mas Adri waktu itu sempat beberapa kali nggak tampil maksimal karena telat petilnya itu kan kecolong terus. Nah, boleh diceritain pengalamannya bagaimana merubah menyeting mayor menjadi juara waktu di Madyagondo, juara 1 NMAX berturut-turut, lalu lanjut ke juara 1 mobilan, ya itu 2 kali berturut-turut. Itu rekor di lapak itu ya? Iya. Ada juara berturut-turut ya? Iya. Nah, boleh diceritain ke teman-teman. Nah, jadi gini, untuk mayor itu awal di tempat saya memang ada sebuah kekurangan. Saya bilang sama kekurangan saya, dia terlalu kurang telat metil, kurang connect ya? Iya, jadi agak maju gitu. Iya. Agak maju. Terus aku sempet nyaranin kan waktu itu, udah aku Mas Adi kasih ini aja,
dari angrem sampai selesai sampai giring. selesai ya. Ya, selesai giring. Kasih apa waktu itu ya? Kasih blood waktu itu. Ya. Terus itu buat pertama ya? Ya, pakai blood. Terus dilanjut lagi? Setelah itu waktu itu ABB kalau nggak salah ABB settingan ABB yang waktu pertama. itu saya bawa ABB pas saya di sini pas lomba ngempon Mas Adri belum berani pakai ya? Belum. Waktu di ngempon nggak berani dadakan. ABB belum dirilis waktu itu. Tapi saya pas udah bawa waktu itu, cuma disuruh pakai waktu itu nggak berani. Ya. Kan ABB waktu belum dirilis. Belum waktu itu belum dirilis. Terus saya pakai waktu koko kesini kan nggak salah. Aku ditinggalin sama koko kan. Kita tinggalin. Ya, ditinggalin. Nah, mayor waktu itu saya pakai dua apa? Kapsul. Dua kapsul Tiap hari kok. Tiap hari dua kapsul teman-teman. Badan secara logikanya memang ABB itu untuk membentuk badannya bagus sekali kok. Iya. Nah, pikiran saya di saat badannya berat, dia mungkin akan agak betul. Agak ngecun ya gitu. Nah ternyata bener di saat saya pakai ABB connect mayor itu kok ngecun. Itu coba saya lagi waktu itu tak kasih ABB kapsul yang besar ya, kapsul besar. Nah ini buat teman-teman jadi jangan salah ngerti juga karena biar nggak terlalu banyak kapsul ya. Jadi saya karena berpakai sendiri daripada saya pakai jejelin 4 sekaligus kayaknya banyak banget, jadi memang pakai kapsul yang gede. Jadi kapsul gede itu ukurannya 2 kalinya kapsul yang buat dijual itu. Jadi makanya saya sarankan ke teman-teman pakai 4 terutama di yang penting banget, yang vital banget itu di hari Sabtu, di malam Minggu. Nah waktu itu akhirnya mayor pas pakai itu gimana? Nah itu badannya kok waktu di badannya jadi berat. Nah kebetulan Madya Kondo itu saya kaget waktu di Madya Kondo itu mayor dia koneknya bagus sekali, masalahnya bagus sekali. Karena mungkin untuk badannya dia udah gini. Iya. Gini. Waktu perannya itu sama kerjanya dengan utama sama, dia udah ngeset. Sama terus. Nah ini mayor ini sebenarnya dari orang saya take over, saya lihat historis di YouTube saat dia juara itu, sebenarnya saya udah merubah karakter aslinya Mayor. Oh, awalnya gimana? Mayor itu dia cenderung agak maju. Oh, terus macul gitu ya? Iya, macul. Cuma mukulnya memang kencang sekali. Bukan ngeslah gini enggak? Iya. Nah, karakter Mayor itu sebenarnya gini, musuhnya udah gini, dia baru mukul. Oh, dia baru tembak. Nah, sekarang kan dia enggak. Dia udah gini. Ya, makanya saya pas lihat di Kreo, Mayor udah ngunci, malah bahkan akhirnya terlalu ngunci, akhirnya nge-shot kemarin ya. Iya. Di Kreo. Nah nanti kan bisa disetting ya untuk teman-teman. Jadi kalau udah mulai nge-shot gitu, ya badannya dientengin. Ya bisa pemakaian ABB-nya dikurangi sedikit, nggak apa-apa untuk cabutan telur dari pertama. Tapi untuk Sabtunya tetap penggunaan tetap itu 4 kapsul. Terus yang sekarang nih Mas, di Kreo saya lihat di Solo Tigo kemarin saya lihat dan di Ngempon yang tadi itu terutama BOB kemarin ya. Itu penampilannya sudah jauh berbeda banget dengan Solo Tigo Mas kemarin. Apa kondisi bulu atau kondisi fitnya? Kondisi bulu. Oh, kondisi bulu. Ya. Ini saat ini sebenarnya Mayor itu bukan bulu yang ready. Bukan bulu ready. Dia lar 2 sekarang. Oh, lar 2. Nah, ini dipaksain. Ya. Tapi hati-hati teman-teman ya. Kalau dipaksain nanti kalau dengan perawatan yang biasa, tapi bisa lah nanti tiap hari. Nah, ada rawatan khusus ya. Jadi memang namanya pemain kadang nafsu, apalagi pas ada event besar ya, manusiawi. Jadi memang ya udah dipaksain, tapi nanti untuk berikutnya kalau perawatannya standar, dia bulunya akan saling sulam menyulam ya, gitu. Jadi saya ada tips buat teman-teman. Kalau teman-teman yang mau maksain, berarti kan menunda ambrolnya burung. Ya betul kan, betul, bulunya jadi ngunci. Betul. Nah, habis ini setelah istirahat, mungkin habis event Ngempon ini istirahat ya.
Jadi bulu 2 baru istirahat. Ini memang telat sekali. Cuma saya bisa kasih tips walaupun nggak sebagus yang alami. Ini dikasih untuk proses moltingnya biar cepat. Caranya? Jadi ada produk Turki ya, itu saya lupa namanya apa. Itu dikasih, saya lihat kandungannya itu vitamin B kompleks. Dia begitu dikasih itu dia brolnya cepat, tapi tumbuhnya cepat. Nah itu nama produk Turkinya apa saya lupa, cuma saya nggak pakai lagi karena akhirnya saling sulam. Nah saya pakai untuk rampok waktu itu. Rampok itu karena sebelumnya nggak pernah istirahat, jadi bulunya saling sulam terus. Tapi mau nggak mau kita pakein terus. Jadi nanti penjawat panjang, tahu-tahu dia udah bulu 5 lagi. Nanti kita hajar lagi, penjawat panjang, udah mundur mas, bulu 7. Kita hajar lagi, bulu panjang, normal. Itu kita perlu waktu. Nah ada itu akibat burung yang nggak istirahat. Ya. Cuma kalau ini satu kali nggak apa-apa lah masih oke. Seperti saya waktu beli jendel pertama juga terlalu dipaksa, bisa ditangani dengan cepat. Jadi opsi keduanya ada lagi yang salah satu produk Turki itu terlalu agak riskan untuk teman-teman yang masih belum tahu banget ya untuk perawatannya. Jadi saya sarankan untuk yang opsi kedua itu pakai molting egg punyanya Vetafarm, itu bagus. Jadi waktu itu kejadian kesamparangin itu, jadi dia bulunya itu ambrolnya nggak sempurna. Jadi setelah dikasih molting egg baru bagus. Nah itu teman-teman, jadi sekalian saya selipkan tips. Nah ini Mayor sendiri, kita kembali lagi ke asal usulnya. Ibu dan bapaknya Mayor, Mas Adri tahu? Tahu sebenarnya. Saya baru tahu ibu dan bapaknya Mayor itu kan biasa kalau untuk mobil burung yang sudah juara mobil waktu itu pasti akan muncul hasil lain. Dan saya cross check memang betul Mayor ini ternakannya Mas Radit. Mas Radit Wonosobo. Memang saya beli Mayor itu dari orang Wonosobo. Bukan dari Mas Radit langsung? Bukan. Saya orang ketiganya. Orang ketiganya. Nah terus itu yang pertama. Cuma keistimewaan Mayor ini sebelum saya beli itu saya buka YouTube. Memang kan saya udah dikasih tahu Mayor udah juara di 2 orang ini kok. Oh di 2 orang. Nah iya. Di 2 orang ini dengan jersey yang berbeda dengan waktu yang singkat. Makanya pindah ke sini langsung enak. Ini buat teman-teman ya. Lagi ini saya selipin nih mas ya. Jadi teman-teman gini, ada problem ketika kita membeli burung jadi. Ini problem hanya pertama aja ya. Burung jadi yang dari piyik itu di orangnya terus nggak pernah take over atau pindah kandang lain. Nah ini untuk pertamanya adaptasi untuk nurut sama kita ini sangat susah gitu. Tapi memang paling enak kalau burung yang sudah dari peternaknya, dari perawat dari piyik ya, dilatih sampai juara, pindah tangan ke si A, lalu dari si A udah bisa prosesi lagi pindah ke si B. Itu begitu kita beli dari si B cepat itu pasti ya, karena udah terbiasa pindah kandang. Tapi tips untuk teman-teman ya, bisa kita upayakan kita melatih burung kita itu dibiasakan dari awal itu pindah-pindah kandang. Kalau bisa ada 2 kandang atau 3 kandang kalau bisa ya. Jadi dari pindah kandang sini ke kandang satunya. Kalau kandangnya cuma 1, itu bisa jadi dari box ini lalu pindah ke box berikutnya, lalu pindah lagi. Nah itu adaptasinya akan lebih bagus nantinya gitu teman-teman. Nah bapak ibunya? Ini informasi dari peternaknya ya. Dari peternaknya. Untuk ibunya itu Mas Radit itu beli dari Koleng. Dari Koleng? Iya. Wah, Koleng mantap nih. Ada lagi nih. Jadi setelah kemarin sayur. Ya, jadi setelah kemarin idola waktu juara ring di Ngempon ya, itu ibunya dari Koleng, tim Line 168. Ini ternyata Mayornya juara mobil, ibunya dari Koleng juga. Ya. Dari darahan sayur. Kalau nggak salah, Koleng pernah beli anak sayur dari Marvin. Ya, lalu
ditemukan sayur itu kalau nggak salah ditemukan dengan BMW. Itu BMW masih darahan arwana sama banteng, darahan lama. Ya, memang burungnya mantep, paten kolong, kecepatannya bagus karena sayurnya memang kecepatannya bagus banget. Nah kalau sayur ini memang ternakan Mas Ajis Jegrel Losari. Jadi saya kenal baik dengan Mas Ajis, jadi saya sebutkan sekalian di sini. Nah itu ternyata koleng selamat, mantap, luar biasa. Nah bapaknya Mas? Bapaknya dari Rodamas, tim Rodamas Wonosobo juga. Burung asli sana? Asli sana. Burungnya namanya Rodamas? Bukan, itu tim. Oh timnya. Ya, coba kalau untuk istilahnya kan saya kurang tahu ya. Jadi antara burung Wonosobo kolaborasi dengan burung Pantura. Ya. Tapi kalau dari Wonosobo umumnya gambaran saya tentang burung-burung Wonosobo burung-burung 3/4 Mas. 3/4. Berarti kurang lebih bayangan saya karakter bapaknya hampir sama kayak Mayor. Hampir. Nah, tapi Mayor ini saya informasi memang dari dia waktu latihan pikan masih muda. Terlalu tinggi. Itu oversize kok, nggak bisa dipakai. Tapi terlalu tinggi nggak? Karena sayurnya terlalu tinggi. Ya, sayur itu tinggi banget. Terlalu tinggi. Dan mutus connect pertama kali metilnya ini agak jalan dia. Iya. Tapi begitu dia udah bikin ini setutnya sayur ini kayak nggak ada obat. 2-3-nya itu panjang banget dan 3-nya kencang banget memang. Betul. Pantesan warnanya gambir ya. Kalau bapaknya Mayor sendiri warnanya tahu? Tritis kalau salah. Tritis ya. Oh, tapi memang karakternya hampir seperti sayur. Nah, kurang lebih saya agak mengenal burung-burungnya Mas Ajis nih, karena saya juga pakai burung-burungnya Mas Ajis ya. Karakternya seperti apa, burungnya seperti apa. Nanti nih teman-teman biasanya paling seneng kalau saya bikin konten tentang rabaan. Nah nanti jadi teman-teman cek penampilan Mayor ya, terutama di BOB kemarin sama ada pas juara mobilan di Lapak Madyagondo waktu itu youtubernya siapa Mas ya? Merpati. Ada lah pokoknya cek Mayor juara Lapak Madyagondo Magelang ya. Jadi dari situ bisa diperhatikan nanti rabaannya seperti apa, nanti akan saya deskripsikan. Jadi teman-teman bisa mempunyai gambaran, oh rabaan seperti ini, seperti ini. Tapi tentu saja dengan skill Mas Adri yang sekarang, nah adanya suplemen, adanya jamu-jamuan itu memang membentuk sebuah karakter buatan yang memang betul difungsikan untuk meraih juara dalam lomba gitu ya. Jadi memang nah untuk settingan ini memang seperti yang tadi Mas Adri bilang waktu pertama kali saya suruh blood full kan. Full. Nah, tapi sekarang ternyata udah nggak pakai kan. Enggak, stop, itu cuma sekali waktu itu aja. Nah, itu istilahnya untuk apa ya? Untuk pemicu ya. Pemicu tapi pondasi ya. Iya, pondasi. Cuma memang badannya memang harus bagus. Nah, setelah itu kemarin sempat nge-shot karena memang kebanyakan blood juga waktu itu. Yang mana? Yang di sebelumnya itu di Kreo. Di Kreo kan ini saya bilang sama aku kan yang katanya Mayor itu sebenarnya posisi sangat stabil, burung sangat stabil. Iya, sangat stabil. Cuma dia saat ini saya kurang paham juga, mungkin karena kondisi memang dia fixnya lagi full. Dia speednya kan kencang kok sekarang. Ya, jadi agresivitasnya naik ya. Agresivitasnya naik. Betul. Itu ada pengaruh ganti cewek enggak? Ganti cewek enggak? Ganti betina? Enggak. Dari betina yang pertama yang waktu juara di Madyagondo itu sampai sekarang masih sama? Masih sama. Oh, jadi kayaknya memang faktor tenaga ya kalau cuma agresivitasnya tinggi itu di saat dia nggak mau dikalahin saat musuhnya lawannya itu agresif ke dia, dia lawan, dia lawan kok. Tapi kalau lawannya enak ya dia lawan enak ya. Kita cek untuk teman-teman biar nggak penasaran rabaannya seperti apa sih, burung seperti Mayor ya. Kebetulan kemarin saya agak deg-degan juga kemarin POP waktu ketemu Daytona ya maklum aja. Ini burung sama-sama dua-duanya pernah dapat mobil semua. Ya. Tapi Daytona dengan
jejak yang sangat fenomenal. Kemarin baru juara di Tegal kan, di Lawak Lupus. Itu memang kerjanya memang istimewa ya. Memang itu salah satu burung yang menurut saya ya, yang the best lah ya untuk di perkolongan P3MKBI ya, terutama ya. Itu memang salah satu burung yang ditakutin setiap musuhnya. Kalau ketemu, wah dikocok, ketemu Daytona, memang burung sangat bahaya kecepatannya. Jadi ternyata bisa menang ya. Nah, teman-teman, nanti kita cek sekarang lah. Ayo. Ini sayang sekali nggak tahu silsilah bapaknya secara persis ya. Cuma memang dari darah BMW itu memang kuat sekali mas juaranya. Kuat sekali juaranya. Jadi kalau BMW ini dari Koleng itu dari Kocubeng, ada lagi saudaranya BMW yang di Mas Wasto itu, dua-duanya sama-sama kuat produksi juara itu, karena saya nyoba sendiri. Nah ini teman-teman, ini warna-warna seperti sayur. Nah ini ada pupur-pupurnya meletik-meletik ini juga ya. Ini di daerah sini, ini persis sayur nih. Nah, teman-teman boleh cek video-video sayur Tempo dulu, kayaknya udah ada di YouTube atau belum, saya belum tahu ya. Dan seperti ini burungnya. Untuk bulunya itu ya kurang lebih seperti ini juga kalau burung-burung Mas Ajis ya. Cuma di mayor itu sudah ada kehalusan, entah itu kehalusan karena asli bawaan apa karena rawatan itu agak susah dibedakan. Ini tipe bulunya bulu-bulu medium halus, tapi dibilang medium tapi juga nggak medium, ini halus banget, cuma nggak yang neutral. Kalau bulunya dari sayur sendiri itu kering mas, padahal. Oh kering? Iya, dari BMW sendiri juga bulunya kering. Cuma ini kalau saya pegang, kebetulan kan saya sama Koleng dekat, sering main juga ya. Saya raba-raba BMW, kalau BMW itu lebih panjang sedikit dari ini. Cuma dari karakter rabaan, terutama di pegangan daerah sininya, itu persis banget sama BMW-nya. Dan ini proporsi kelebaran ini ya, itu persis banget sama BMW. Cuma muka kalau menurut saya udah lebih ke sayurnya. Kalau yang dari Wonosobo, yang dari Lodamas itu mohon maaf karena saya nggak tahu, jadi nggak bisa nggak bisa memasukkan unsur fenotipnya nih ke sini nih, karena saya nggak tahu. Mungkin karena sayur sendiri sama BMW Koleng sendiri ada bagian yang secara detail yang saya lupa pastinya ya, karena udah lama banget ya. Kalau sayur itu pokoknya intinya agak panjang gitu. Mungkin ya dari sayur panjang, dari BMW juga panjang. Nah ini agak pendek sedikit. Nah jadi bisa disimpulkan itu mungkin bawaan dari bapaknya, mungkin ya agak pendek. Cuma ini bukan pendek, cuma agak ya. Ini kita cek larnya ya memang lar stabil banget. Kalau kita lihat dari lidinya ini, dia unsur klasiknya masih ada, cuma sedikit banget ya. Ini kelenturan ini udah bagus sekali ya, udah super ya. Cuma lidinya masih agak tebal sedikit. Kerapatan larnya juga sangat bagus. Larnya juga udah mengecil, bukan yang lar yang sejempol-jempol itu. Karena saya jujur untuk lar jempol-jempol itu saya sendiri pribadi saya nggak senang, karena sekarang kan trek pendek ya. Jadi apalagi burung kolong sekarang itu punya sprint kencang-kencang. Ya, jadi kalau larnya yang jempol-jempol itu udah ketinggalan zaman menurut saya. Saya sendiri lebih senang lar yang begini, ini udah maksimal lar yang saya suka. Jadi jangan terlalu lebar juga, itu dia akan ngampul ya, istilahnya ngupu pasti itu ya. Kita cek di capit udangnya nih. Ini biasanya kalau burung dengan karakter seperti ini yang
bawaan aslinya itu telat petil atau ngelangar atau dengak ya, itu umumnya yang sering saya bahas di konten-konten saya itu biasanya dia capitnya ke atas. Nah ini kita lihat, ya ini capitnya ke atas, ya. Capitnya di atas tapi bukan ke atas, sorry, di atas tapi bukan ke atas. Untungnya nggak ke atas. Kalau udah di atas ke atas, ya makin nggak bisa turun dia. Otot capitnya memang menunjukkan cc-nya ya sebagian besar. Jadi cc itu bisa kita lihat dari otot capitnya, bukan capitnya ya. Karena banyak teman-teman yang suka salah. Jadi seleranya banyak yang capit keras. Orang-orang berpikir bahwa capit keras itu turunnya kenceng. Kebetulan saya punya untulan waktu itu, capitnya keras tapi jadi untulan. Nah dulu saya simpulkan, oh berarti harus yang runcing karena untulan saya waktu itu tumpul. Ternyata setelah ada kaisar, loh kaisar juga tumpul. Jadi memang ilmu capit udang itu mau keras mau runcing itu agak nggak kepakai lah. Cuma kalau capit tidak runcing dan tidak keras bukan berarti itu burung jelek. Kalau kerapatan? Nah, kalau kerapatan itu ya, bagi saya ini ada proporsinya sama perbandingannya antara kerapatan sama kekerasan itu berhubungan erat. Jadi capit favorit saya nomor 1 adalah capit yang rapet, lentur. Nah, saya pernah punya, sengaja cari di pasar pas temu. Capitnya itu rapet tapi keras banget, nggak bisa turun mas, burungnya. Dan saya pernah juga punya burung super namanya Jupiter, waktu itu papa saya beli. Burungnya itu capitnya kayak capit cewek, lebar banget tapi keras banget. Dan setelah saya pelajari dari burung-burung yang ada di saya ya, ternyata capit lebar sama capit rapet itu ini kualitasnya tergantung dari kekerasannya sendiri. Jadi saya bikin satu kesimpulan ya, ini teman-teman mau pakai atau enggak. Jadi makin rapet capit udangnya itu harus makin lentur, makin lebar capitnya itu harus makin keras. Karena gini, ada bayangan, ada bayangan lah istilahnya. Ketika burung turun itu ngeden kan, makanya burung-burung yang nggak kuat, yang fisiknya jelek, itu kan bocor, keluar kotorannya. Berarti itu pertanda burung ngeden kan ya. Nah, ini ketika ngeden ini, si capit udang ini kan kita nggak bisa pegang mas, burung lagi terbang dipegang kan nggak bisa. Jadi capit udang ini itu akan karena ngeden, badannya ngeden, jadi dia akan terdorong merapat. Nah, kalau yang capitnya udah rapat tapi keras, dia semakin rapat ini akhirnya sakit mas karena kurang lentur. Gitu loh, logikanya seperti itu. Jadi yang saya tangkap seperti itu. Kita balik lagi ke rabaannya. Nah ini capit mayor ini nggak keras banget ya mas ya. Kekerasannya cukup, ujungnya agak lentur sedikit. Keruncingannya juga kalau yang saya lelang itu saya tulisnya keruncingannya super ya, bukan yang capit paku keras, bukan yang capit yang runcing banget, itu bukan ya. Runcing aja cuma termasuk runcing super ya. Cuma ya ini malah kaisar malah lebih tumpul dari ini. Jadi memang makanya untuk rabaan capit itu agak saya kesampingan sedikit. Nggak bisa jadi patokan ini ya? Ya, walaupun kalau burung dengan capit yang runcing keras itu hampir pasti kenceng mas, bawahnya. Oh iya. Cuma atasnya saya kurang nangkep, kok kayak nggak ada hubungan gitu loh. Jadi sudut atas lebih dipengaruhi sama proporsi pinggang. Itu. Kita balik lagi cek kelenturan di ekornya. Ini kelenturan ekornya itu bukan yang mewah. Kalau standar saya, ini kelenturan ekornya super.
nyendok ini masuk. Nah, kalau begini tuh nyendok itu nyasak atasnya. Goyang gitu ya? Ada bukan goyang. Oh, nyasak. Jadi nyasaknya bunyi di atas sak. Oh iya. Nah, itu seperti itu. Untuk pinggangnya ini istimewa ya. Ini bisa dilihat dari sini perbandingannya. Nah, segini. Ini tanpa penekanan ya, segini. Atau saya lepas aja, nah. Untuk ketipisan pinggangnya memang mayor ini capitnya ke atas. Makanya tips untuk teman-teman juga, kalau capitnya udah ke atas, bokongnya jangan tebel-tebel. Karena capitnya di atas kan dia kan turun agak telat. Yeah. Dengan bokong yang tebel itu, dia dengan sudut 80 aja udah kerepotan goyang-goyang. Nah, ini goyang ini timbul karena ketebalan bokong, Mas. Yeah. Jadi seperti Mas Adri tahu bokongnya, tahu pesawat Boeing penumpang? Tahu. Itu kan sampai bokong dia kan tebel. Nah, beda sama jet. Beda sama F-16, pesawat tempur. Yeah. Itu dia dari depan persis kayak burung nih, ya kan? Dia ada dadanya turun sampai di belakang ramping. Nah, untuk manuver udah jelas F-16 jagonya. Yeah. Kalau Boeing suruh manuver ya terus-terusan manuver sampai jatuh gitu. Kita lihat lagi di ini kaki ya. Jadi kaki ini dia sebenarnya rapi bawaannya. Ya, cuma dengan pinggang proporsi segini, ya, dengan kerampingan pinggang segini dibanding kelebaran depannya segini, ini Mas, ini saya sebutkan sini nggak apa-apa. Jadi ya mohon maaf nanti kelemahannya agak terbaca, tapi nggak apa-apa lah demi teman-teman ya. Jadi dengan seperti ini, kalau dia datang agak atas sampai bawah, itu sangat besar kemungkinan untuk ada pelintirannya. Jadi dia bukan tipe nerusin dari atas terus jongkok, itu nggak bisa. Yeah. Dia pelintirannya tapi nusuk manting. Nah, itu. Jadi begitu teman-teman kurang lebih. Nah, terakhir kita lihat di salangannya. Nah, ini salangan istimewa teman-teman. Ya, ini salangan istimewa. Dengan capit udang seperti ini, dengan bokong tipis seperti ini, sebenarnya capit udang seperti ini itu sebuah kelemahan. Tapi kita perlukan untuk kestabilan. Karena trek sekarang itu pendek-pendek. Dengan bokong tipis seperti ini, dengan capit di atas ya, yang kurang metil, didukung salangan yang mewah, itu akan menjadikan burung berkarakter atau berkemampuan seperti mayor. Jadi teman-teman bisa pelajari terus nih raban seperti ini yang Koyun bilang nih, nanti jadi seperti ini kira-kira bener atau enggak, dicoba ke burungnya masing-masing. Itu sebuah keasikan, tapi tentu saja rabaan yang saya sebutkan seperti itu ya, tips rabaan itu kita bisa lihatnya setelah kondisi burung maksimal. Umpama burung rabaan super banget, tapi kondisi rawatannya nggak maksimal, ya nggak akan kelihatan seperti apa yang dijelaskan dalam ilmu rabaan seperti itu teman-teman. Semoga berguna ya. Mohon maaf sebelumnya bukan bermaksud menggurui, cuma berbagi pengalaman aja dari apa yang sudah saya jalani. Ya, ini selamat untuk mayor ya Mas ya, untuk bisa menyabet juara BOP dengan hasil undian juara 1. Semoga bisa. Ini bulunya rapi banget Mas, bulu 2 tapi serapi ini. Ini curiga ada telat nggak? Apa? Dulunya? Nggak pernah. Ini lepasnya normal satu-satu? Iya, satu-satu. Bulu 2 itu padahal seharusnya bulu numbuh loh. Cuma ini nggak tahu, saya sarankan sih untuk habis ini diangker panjang dulu, coba bulunya mau turun apa enggak. Semoga mau turun. Kalau nggak mau turun, seperti yang tadi saya bilang di tips kedua, bisa pakai molting egg. Ini berarti ceweknya masih yang kritis selap apa Bu? Masih, pesona. Nah ini kok mayor itu kan memang dulu kan saya bilang sama kan saya susah nyari betina, karena betina yang saya beli dari dari penjualnya itu kan nggak nelur. Saya ganti sampai 2 kali saya ganti, itu kan
dia nggak mau. Nah waktu itu kan di Jogja, event anniversary Jogja itu, Iya. saya bilang sama aku Oh, yang langsung tak petel itu ya? Oh, ternyata betina itu. Nah, Coba. kebetulan anaknya kan sempet aku ini kan, masih aku anaknya itu juara, aku perdana langsung juara. Oh, mayor CR ya? Mayor CR. Ada di sini burungnya? Sulut. Oh, mayor CR Solot? Ya. Mantap. Ini coba ibunya mas, istrinya ini. Tapi katanya dengar-dengar dari Mas Bobi katanya nyimpen bahan lagi nih yang melebihi mayor CR nih. Yang kemarin dibeli Oh gitu. juta. Jadi kemarin sempat laku ya teman-teman. Harganya juga nggak termasuk mahal, masih 7 digit ya mas ya. Iya masih. Tapi kemarin sempat anak ceweknya dilelang, itu bagus banget, kena murah ya di Telegram lelang Baron. Ini dari angin hitam sapu angin ketemu sama pesona dolar. Kenapa waktu itu saya sarankan sampai saya bela-belain dipetel dari jantannya langsung dari event anniversary ya. Jadi waktu itu ketemu sama BL-nya saya petel langsung deh. Jadi betinanya langsung dibawa Mas Adri karena memang ini masuk banget ya. Jadi mayor kan tadi dadanya lebar ya, bentuk ininya segitiga. Jadi ini saya temukan yang begini, yang panjang ini ya. Jadi kelihatan nanti buat bahan referensi teman-teman seperti apa. Kalau bulunya ini lebih neutral, jadi buat biar anaknya itu bulunya sutra-sutra, jadi tujuannya itu bulu sutra, badan lentur, tulangan keras, itu seperti itu, otot nyembul. Ini kebetulan capitnya di atas, tapi burung ini bukan telak petil mas. Enggak, karena nah itu dia, antara kemampuan itu agak terkontaminasi dari gen. Ini ada gen bekelnya. Jadi kalau gen bekel itu karakternya itu kita ngelatih piyik, terus udah rampas piyik itu dia ngendelong sama tali itu kurang enak. Jadi makanya saya masukkan mayor. Jadi kan mayor jalan, ini ngendelong, jadilah mayor jalan. Anaknya licin kok. Anaknya licin. Nah karena kan yang kita nantikan kan jackpotnya ya. Jadi jackpotnya itu bisa ketemu antara setengah karakter mayor sama setengah karakter ini. Cuma ini memang lossnya pasti lebih tajam. Dan ini bodinya kerucut banget. Nah ini kelihatan spraynya udah lebih bagus dari mayor ya, karena kotak nih ada perseginya. Kalau mayor masih agak bulat, dalarnya lebih kecil. Gitu aja teman-teman, karena udah malam, saya juga udah capek, Mas Adi juga udah capek menangani lomba ya, apalagi memecahkan rekor lagi nih. 1074 burung yang lolos di babak kedua. Selesai jam 17.30 selesai, burung diberangkatkan ke tempat start luar biasa. Sebelumnya Mas Adri juga yang menangani di event di Mantul Garuda Yaksa dengan total peserta waktu itu 2.300 sekian ya Mas ya. Tapi yang lolos waktu itu babak keduanya 899. Kali ini yang lolos 1073, kerjanya lebih berat lagi, tapi ternyata selesai juga. Luar biasa. Jadi sekarang waktunya istirahat, saya juga udah matanya udah ini, ngomongnya juga agak susah ini mas, kok apa konsentrasinya. Oke mas, ini dimasukin dulu. Oke teman-teman, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga dari pembicaraan kami berdua teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang lebih dari yang sudah ada ya.
dicoba, kalau salah jangan diteruskan, kalau sekiranya benar lanjutkan. Sekali lagi mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman, share pengalaman dari apa yang sudah saya jalankan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat selalu berkarya dalam dunia merpati. Salam Merpati Baron, laka-laka.